gini loh, ini ada lagi Dimas Ron. Iya. Ya kan, dia support banget kakak Kiki. Makanya nongol lagi, cuma kok selalu nggak ada itu si Sony atau sekarang Riza nggak ada Ron. Riza lagi kedatangan rezeki. Alhamdulillah. Di dalam rumahnya ada hujan. Di dalam rumahnya ada hujan. Ada hujan ya. Kalau yang satunya? Yang satunya sibuk. Oh sibuk ya. Karena mau ngukurin jalan. Mau pemilu lumayan loh. Iya, ngukurin jalan. Iya makanya sekarang kita Penyinyak. sama Bro Dimas lagi nih. Dimas. Waktu itu ngobrolin cerita banyak sama dia, cerita horor ya. Tapi kali ini enggak Ron. Nah. Ngobrol apa kita Ron? Tadi kan lo nyebutin band tuh. Oh iya. Ya, band. Kita ini semua anak band nih. Gue anak band aslinya, Band Hill kalau Band Hill. Benar anak-anak band. Dia ngurusin band ini. Ya. Dia paham soal manajemen. Lu juga bermusik kan? Gue senang dari kecil. Dimas juga bernyanyi, terus komposer juga. Jadi maksudnya apa lah soal band ini? Soal band mungkin kita bisa bicara soal musiknya, soal ya kan itu band itu kayak musik itu kan kayak selera style. Ya nggak ada yang nggak bagus, nggak ada yang bagus, sama masing-masing. Menurut Bebas gue ya? Bebas. Ya dulu gue agak sedikit mengkukung. Gue maunya ini aja gitu. Idealis. Tapi berjalannya waktu, umur dan lain-lain, juga profesi bla bla bla. Akhirnya gue buka. Ternyata nikmat. Apapun musiknya, nikmat gitu loh, asik. Ternyata. Jadi kalau buat gue, udah mulai aja gue. Nggak apa-apa, memang udah. Jadi, kita ngebahas itu. Ya, musik itu sesuai dengan detak jantung gue. Anjing. Yo men. Nah, gue itu merasakan ternyata jiwa gue itu ada di musik yang bagaimana itu setelah tahun 95. Di situ gue lebih dinamis, lebih alternatif, lebih sampai detik ini gue sebenarnya kalau dengerin lagu yang agak menye-menye, gue ngantuk. Bukan berarti tidak suka, enggak. Gue suka. Ada lagu yang menye-menye gue senengin, ada yang tapi pada dasarnya gue yang beatnya lebih cepet gitu. Nah itu membuat gue gitu ya lebih energik sih sebenarnya. Jadi asiknya itu apalagi kalau komposisinya itu bermacam-macam ya, judulnya progresif sih kalau gue ya. Jadi itu dan pengaruhnya banyak ke lagu-lagu yang gue kompos. Gitu ada lah masuk situ. Lo dengerin apa sih paling suka dulu? Gue akhirnya jatuh cintanya sama Dream Theater men. Beda, progressive rock ya? Iya. Okay. Itu gara-gara Taufik teman gue anak Frankfurt waktu itu. Lu harus lu harus dengerin ini, dia bilang. Gue dulu dengerin Genesis. Cakep dong. Ya. Rush, Genesis, Yes. Itu gue dengerin. Yes, no. Yes, no. Oh yes. Oh yes. No. Oh no. Oh god. Oh my god. Oh ya kalau zaman karena gue anak paling kecil di rumah, jadi gue kan ngikutin abang-abang gue yang udah eranya Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, itu gue hafal tuh. Terus gue Genesis, gue sampai gue mainin lagunya bla bla bla. Teman gue, lu harus dengerin ini, dia bilang. Bener lo. Itu gue masuk. Gue di progressive gue itu kalau fusionnya lo tebak gue apa ya? Sukanya kira-kira fusionnya ada yang tahu? Ada jazznya. Iya. Jadi ya tokohnya ya. Sosoknya udah meninggal dia barusan si Korea anjing itu orang gila itu ya. Si Korea gila. Jaco Pastorius itu dari abang gue ya. Lo Javan dengerin nggak? Coba? Javan pernah tahu nggak? Belum. Acai kasih oh ya. Itu Javan. Gue lupa dia orang apa ya, kayak Amerika Selatan deh kayaknya. Bahasanya aneh.
Tapi gue suka yang ngomongnya saya. Bukan Filipina. Bukan. Karena ada Brazil. Ada Brazil. Iya. Brazil nggak salah ya. Brazil. Yavan. Acai judulnya. Ya kita kan SD deh lagu itu. Iya, SD. Jadi Asik. maksudnya apa musik sesuka apa musik kalian gitu ya? Iya, sama Ya, kayak tapi gitu. entar dulu ngomong ini tumben nih kita konten nggak di tempat kita biasa Iya. nih. Iya. Di luar kita Iya, ini. kita lagi di mana nih? Iya kan angin lagi gitu kan. Ya tanya belakang. Berasa gitu. banget ada pantainya. Yo, pokoknya ada tempatnya keren. Iya. Boleh sekali ke sana deh. Ini kebetulan kita Kita rahasiain aja nih, Iya. tapi ini pantainya di mana kita nggak boleh kasih tahu. Iya. Nah, sekarang Dimas dong nih. Oke. Kalau Dimas ini kan pasti dengerin dong musik dari zaman kecil ya kan. Mulai kebentuk mulai ngelompokin ngotakin sukanya tuh. Itu apa pernah ngerasain dulu dangdut apa gimana sampai ketemu satu musik yang bener-bener nih gue banget. Pada dasarnya sih gue musik itu udah darah ya dari bokap. Oh iya. Seniman ya bokap ya. Bokap itu dari muda, dari belasan tahun udah main dulu. Dia di geng pegangsaan Oh iya benar-benar. bareng Gypsy, di pemain keyboardnya bareng Om Krisya almarhum, ada Edan. Rahab Edan. dan teman-teman dan keluarga Nasution lah. Oh. Itu. Nah tapi gue sendiri ketika terjun di musik tanpa dorongan bokap sebenarnya, kayak panggilan aja gue pengen main musik. Yang mendorong gue malah gitaris gue dulu, Sony Ismail Robayani, gitaris Jerox sekarang. Oh dulu ngeband juga. Apa ya? Mana? Dari SMP gue ngeband pertama, Sony ngeband pertama, Sony baru bisa C A minor G langsung bikin lagu. Oh. Iya. Gue langsung bikin lagu itu SMP gue. Terus si Sony-nya semenjak dia bikin TV keluar atau gimana? Wah iya, Ya. sama ini ribut sama Disney waktu itu, Sony rebutan Spider-Man. Ini salah nih ngomongnya. Iya. Nggak bener Terus, nih. terus. Sekarang ngeluarin motor tuh Panasonic. Lain lah. Sonic. Akhirnya Sony alhamdulillah sukses bareng Jerox gitu. Oh masih itu Sony ya? Ah, Di Jeroknya. masih. Jerox termasuk paling awet personilnya, udah berapa album nggak ganti-ganti, itu baru band tuh. Ternyata pilihan yang benar Sony meninggalin Dimas gitu ya. Alhamdulillah. Kalau nggak sesat dia, sekolah nggak bener ya kan, hancur gara-gara gua gitu kan. Oh gitu. Wah. Ya, tapi intinya gini, Hmm. musiknya teman-teman gua pun beda. Sony dengerinnya juga variasi bagus-bagus pilihannya. Dia dulu seingat gua dulu ngefans banget sama dulu Bettencourt. Extreme sih, Extreme. Terus kalau gue sendiri gue terbentuk musik ya udah pasti dari apa yang dipasang bokap nyokap gue dan kakak-kakak gue. Kalau nyokap gue mungkin dulu sempet ngasih denger Air Supply lah, cemen-cemen ya. Air Supply. Tapi bokap gue variatif ngasihnya, karena gue dulu kebetulan alhamdulillah dikasih kamar. Di kamar tidur gue dari SMP itu satu kamar kerja sama bokap gue. Jadi bokap gue pasang musik, gue kerekam tuh sambil tidur, gue kerekam dia pasang udah apa. secara nggak langsung ya dijejelin juga ya. Beatles mah udah pasti lah. Iya. Kalau gitu Zeppelin, Purple, termasuk ya tadi kita ngomongin apa tuh jazz-jazzan mulai Acai, Cassiopeia atau kita Cassiopeia. Earth and Fire itu pun level 40 itu kita dengerin terus setiap hari. Kakek gue masangnya Delta FM zaman dulu. Oh ya. Iya kan? Iya, Delta klasik. Iya. Sore itu. Iya, bener sore. Yo, Sekarang jadi tempat pijit apa bukannya Delta? Aduh, Beda lagi tuh. Beda. Delta juga kan? Delta bener, tapi itu enak. Delta. Delta enak. Iya, itu kumpulan itu Delta itu kan. Kumpulan jadi Delta dia. Gimana maksudnya? Nah, kan nggak nyambung deh. Jadi kalau ada teluk nih ya. Oh iya, bener, gue tell nih. Akademisi gitu ya. Iya bener. Wah, lo pinteran om bahasa itu. Iya, makanya. Gue suka, gue kejar dulu nih Iya. arahnya nih. Tapi tergantung lo mau yang gimana. Kan ada tahapan tuh, ada theta, ada alpha, delta, gamma. Delta dulu. Iya. Tahun 2020 ya yang kita dapetin Delta. Kena gue alhamdulillah Kena satu gua. keluarga, Kena ya? tapi Iya. gue negatif sayang. Ini kita- Alhamdulillah gue negatif. Gue kena. Oh, ini musik apa sih sebetulnya? Ini lari-lari dulu nih. Belum kelar kan tadi di Iya. ceritanya tuh.
Siapa Delta nelfon enggak? Enggak, biasa nih. Paling debt collector. Oh, sini dia. Pinjol. Lah. Abaikan. Oke. Iya gitu. Jadi referensi musik mah banyak, Om. Banyak banget. Banyak, alhamdulillah. Tapi ada yang nyangkut. Jadi era gua SD sebenarnya. Ada dua, luar sama lokal. Oke. Lokal dulu apa luar dulu? Luar dulu. Luar dulu. Iya. Seattle Sound. Wah, kok Itu nyangkut gua. lu kenal? Enggak. Seattle Sound tuh era 90-an alternatif lah. Oh, kita Iya, Brit. Oh ya, kita nggak mandi. Ya lo Radiohead kan enggak tahu. Oh, pasti. Radiohead tahu. Radiohead, tapi kan itu Britnya kan. Iya. Gua nggak ke Oasis, gua ke Radiohead. Oh. Gue ke Radiohead. Tapi kalau di Amerika, gue mulai dari Soundgarden, Pearl Jam, Stone Temple Pilots. Tahu, Nirvana ya. gue nggak. Tapi gue Nirvana suka. nggak? Gue suka tapi gue nggak segila itu. Gue lebih suka Foo Fighter. Oh, Foo Fighter gue tahu. Gue suka gitu. Beneran gue sempat cover lah dari SMA gitu. Foo Fighter itu kan yang tadi drummernya di Nirvana di Foo Fighter kan? Yes. Iya. Dave Grohl. Dave Grohl. Itu keren itu. Jadi, nah itu barat tuh. Tapi gue sendiri secara musikal gitu. Kan akhirnya gue gara-gara itu, gue sebenarnya gue bukan musisi Om. Sebetulnya Gue penyanyi Penari. even bukan. Oh, terus Tapi karena gue diajakin teman gue si Sony ini, oh jadi kebentuk ya. jadi kebentuk gue karena gue nggak tahu main gitar juga, nggak tahu tadinya. Gue nekat gue dari awal gue langsung nulis lagu. Oh. Berani. Dan yang gue perhatiin dengan keterbatasan gue memperkaya cara nulis. Gue memperhatikan musisi-musisi Ya. favorit gue menulis lirik. Liriknya Mulai ya. dari Beatles. Kalau lokal tuh dulu ini gue ya slang. Oh, jadi tadi luarnya itu lokalnya slang. Lokalnya slang. Lokalnya slang gue. Kenapa slang? Kakak gue tuh kerjaannya. Oh. Kakak gue yang nomor 2 itu dulu. Tadi kerjaan Sony, ini sekarang kerjaan Kakaknya. kakaknya. Kakak gue itu Tapi nggak ada pohon nangka dong. gimana? Terus. Dung. Gue udah cepet nih. Nah, kakak gue ngasih referensi dulu saben berangkat sekolah, kakak gue dengerin slang itu dari mulai album 1 sampai akhirnya gue ngelanjutin sampai album 5. Gue ngefans sama slang sampai album situ doang. 5 ya. Udah, formasi 13 doang. Abis itu gue dengerin yang lainnya, dengerin Ya, luar. lebih ngembangin Ah, lagi. banyak. Jadi gue nggak dengerin slang. Itu 90-an tuh ya? 90-an. Tapi slang akhirnya mempengaruhi gue di awal-awal nulis lagu bebas. Cara berpikir mereka, Oh. gue nggak tahu ya dulu kan gue nggak kepikiran kalau itu mereka referensinya apa under substance apa enggak, gue nggak ngerti. Tapi Iya. mereka asik gitu, beda gitu cara nulisnya. Kayak Iya. gitu. Yang lain juga bagus-bagus ya. Maksud gue era-era Banyak itu. kok, banyak. Club Project bagus, Iya. Dewa bagus, Ya. Gigi gitu kan. Tapi slang itu kuat banget ke gue waktu itu. Udah. Gitu sih. Gila ya. Keren ya? Seru sih. Aing slankers Ini slang kan? dari zaman SD sampai SMP lah gue slang. Slanker dong. Slanker. Slanker 3 dong. Begini. Slanker. Gitu. Nah, lo sendiri piye, bro? Nggak ada orang, gue jadi penikmat aja sih. Gorengan Tapi ayam. kan, monggo. Tapi kan lo waktu SD kita mau musik-musikan. Oh iya, Lo kalau angklungan. waktu SD itu kan memang Tempura. zaman ya, tempura. Wah, tempe pura-pura itu. Pura-pura. Pura-pura tempe. Pura-pura tempe, pur-tem-tem. Tapi enggak. Kalau dulu kan memang itu pelajaran wajib, Bro. Iya. Berkesenian itu. Jadi nggak ada sih maksudnya spesifikasi. Kalau untuk Oh. main-main alat musik bisa lah. Maksudnya yang dulu itu. Cuma kalau sekarang sih lebih bisa ngejualin alat musik orang. Dia lebih ke bisnisnya ya. Iya. Enggak, alat musik Enggak. orang dulu gue jualin gitu. Oh, alat musik orang lo jualin. Iya, dari situ gue akhirnya belajar menjual bandnya, musik. musiknya, musisinya. Musisi. Bukan toko alat musik dulu. Enggak, maksudnya ngambil punya orang gue jual aja. Yang lagi tetep. diungi-ungi Yoi, gitu ya, zaman pakau gitu ya. yoi. Enggak, kalau gue main biliar dulu. Anjir, pakau. Karena era itu. Era Ini beda nih aliran. 95 98 itu nggak salah. Ketahuan. Lagi hancur-hancurnya tuh kan generasi gue tuh. Ya lu jangan gua. tapi akhirnya yang untung kita yang tahu nih bisa kita duitin ya. Iya benar. Benar.
Jadi oportunis sih. Dia berusaha untuk, ini kan satu dekade kita nih Iya. sama dia. Iya. Dia berusaha naik, kita udah turun. Gua lebih tua 10 tahun. Iya benar. Sini yang paling senior kan. Yoi. Iya kan kacamata sendiri soalnya. Iya. Memang musik itu luas ya. Iya. Tapi benar nggak menurut Dimas? Ada yang bilang apa ya? Apa ya musik itu apa Ron ya? Apa tuh? Bahasa universal. Apa sih istilahnya musik itu mewakili dunia itu Ron? Iya, bahasa Iya, universal. bahasa universal. Bahasa universal. Heeh. Jadi sebenarnya lu bisa ngumpul dengan orang musik itu Heeh. dengan modal partitur atau Dia harus ngerti musik dong ngobrol sama orang musik. atau memang kalau dia musisi dia otodidak pun, tapi kalau dia sudah menguasai alat dia duduk mau dari mana datang kita mainin jebret jalan itu. Ada yang lebih simpel. Heeh. Buat gue yang bukan musisi sekalipun, gue nggak ngerti bahasa apa yang digunakan dalam lagu mereka, tapi karena notasi yang enak nyangkut, Ya, kita bisa nikmatin dengan rasa yang perspektif yang gue atau sama apa enggak, tapi sama-sama nikmatin. nah yang membuat nikmat itu tahu nggak lo berdua apa? Maksudnya kok bisa nikmat dan bisa harmonis? Seks bukan. Tuh, seks kalau ada musiknya kan nikmat. Oh itu lain lagi. Oh, lain lagi ya. Iya. Itu soundtrack bokep. Nah, Soundtrack bokep. jadi itu yang membuat kita harmonis sebenarnya. Tahu nggak apa? Ketukan. Beat. Kalau tempo. ketukannya itu sama, itu mau diapain aja ketemu gitu loh. Mau ganjil kayak ininya, hitungannya ganjil. Tapi kalau ketukannya sama, masuk semua. sama Itu tuh. sama Tempo itu. notasi juga nggak kalah Iya. ya. Notasi. Gue nggak ngerti sih notasi itu apaan. Iya. Yang notasi Tapi enak kan lah cuma pokoknya. 12 nada aja. Iya. Gue taunya cuma 7. 7 yang normal kan, yang Setengah-setengah itu nggak ngerti gue. satu setengah. Iya. Tapi kan yang setengah kan tambah 5 jadi 12 kan. Pokoknya gitu deh om. Satu Itu oktav. enak. Tempo, notasi. Oh, iya. Ya syukur-syukur Harmonis, ya. lirik ya om ya bener ya. Pasti. Nah, itu yang menjadi kelemahan gue. Gue pernah buat 2 lagu pakai lirik, jijik gue dengernya. Muntah gue ya, waktu itu tahun 92. Karena itu perspektif lo kali. Iya. Iya. Makanya Salah gue. Lo malu, Malu kasih banget. denger ke orang karena lo ngerasa udah nggak nyaman. Gue tes dengerin ke orang. Oh bagus ini. Tapi gue sendiri, gue gitu. Asli itu ada sih gue simpen tuh lagu. Nggak berani gue. makanya kan Malu. memadukan Sulit. notasi tadi Iya, nggak- dengan lirik itu untuk menjadikan satu musik. Itu nggak mudah. Nggak mudah. Itu nggak gampang. Betul. Nggak semua Jadi nggak orang mudah ya. apa nggak gampang? Nggak mudah ya tua. Iya. Nggak gampang ya sulit berarti. Jadi gitu. Iya. Cuma ya termasuk jenius lah untuk musisi-musisi yang udah bisa berkarya ya, karyanya yang udah wah legend. Jadi akhirnya mengambil kesimpulan bahwa musik itu memang alami dan dari sananya ya lalu berkembang ya kan. Tapi yang bener lo om, Apa tuh? yang awal starting musik itu beat. Beat kan? Iya. Karena perkusi. Bah. Iya Ketuk. benar itu. Bener ya? Sih memang band itu kan poinnya di drum dan bass. Tempo Iya. kiper ya. Lu pernah melo nggak dengerin lagu sampai menangis? Gue sih nggak pernah. Nggak pernah. Pernah. Lu denger lagu terus menangis? Asli nangis terus. Dengerin lagu bukan karena ada masalah. Bukan. Kalau karya seni yang bikin gue nangis kayaknya cuma film kartun. Oh ya? Asli, Nah. musik belum. Kalau Nah. kartun asli. Gua nggak tahu ya. Gua ada kelainan apa bagaimana? Gua nggak tahu. Gua dengerin lagu yang beatnya ngaco, maksudnya beat yang keras gitu. Sedih. Bisa nangis gue. Serius. Jadi itu deh. karena gue ngebayanginnya, gila nih keren banget. Gue kebayang bagaimana mereka sekian banyak orang ini main menghasilkan itu. Gue merinding gak karuan, nangis. Gue nonton juga konsernya. Anjing keren. Gue banget. pernah. Pernah? Ada saat, dan ini kayak cuma sekali ya, gue nggak tahu kalau bakal ada lagi gitu. Tapi gue lebih curiga ya di luar musiknya bagus gitu ya. Itu sebenarnya gue genre musik yang waktu itu gue pertama kali dengerin. Apa ya? Dulu gue nggak pernah dengerin musik house. Oh, Oh, Jadi ada musik house ini yang ngenalin teman gue. Dia kebetulan DJ. Suatu hari gue habis jamuran om.
abis jamuran. Oh, Abis jamuran. oh, Nah, lagi aneh-anehnya. Ya. Wah, gue tahu lo mesti dapet apa, dikasih apa dengan substance seperti ini. Dikasih denger, ini pure house. Namanya studio apartemen. Gue lupa judul lagunya, coba intinya gue gak nyangka tiba-tiba di tengah lagu ada string section deh, dan itu gue berbesmili. oh ya? Tenang banget. Wah itu gue, wah Ada gila. house, ya? Dan gue gak sendirian di kamar itu ya, semua pada jamuran. Oke, jamuran. Nangis semua. Oh ya? Kena itu gelombang. Gelombangnya masuk, gelombang alfa. Sekali-sekalinya Keren itu itu. doang. Tapi itu kan mungkin karena substance. Tapi musiknya bagus. Akhirnya gue kebuka lagi tuh genre musik baru tuh buat gue. Gue jadi dengerin apalah macam-macam. Ya. Deadmau5 dan lain-lain lah gitu. Iya. Seru. Musik itu memang ya akhirnya gue nggak bisa nggak ada musik seharian itu nggak dengerin. Even gue naik motor, gue harus menggunakan headset. Iya. Lo hobi banget. Hobi banget. Karena sejauh apapun gue pergi, gue pasti pakai headset aja. 1 biji aja gue butuh untuk gue bisa Tenangin. justru Jaga tempo. gue fokus Jaga tempo. jaga tempo. Dan gue bisa tahu kalau sekarang udah ada jamnya di motor gue, dulu nggak ada. Jadi gue udah tahu gue udah berapa lama perjalanan, gue udah berapa lagu gue habisin. Tapi itu gue fokus. Lu mau ngajak gue lari kencang tapi ini gue sambil menikmati. Begitu. Dan tadi perjalanan sambil dengerin musik. Iya. Ada. Iya. Gitu. Nah kalau Andy nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dia berkendaraan harus nyisnyap. Iya. Kalau ada yang berisik lepak sama dia gitu. Tapi lu nggak ngantuk kan berarti kalau Nggak. musik? Bagus. Gak ngantuk kan? Gue yang parah. Gue ngantuk. Lu bersih mesti ada temen ngobrol atau musik. Ya. Karena kalau gue Bukan. kalau ada suara yang mengganggu nggak bisa fokus justru. Mendingan lu nggak nyetir atau gitu ya. Nggak bisa, gue harus setir. Nah, Oh, lu nggak boleh Nggak pernah nggak boleh percaya. jadi penumpang. Iya. Trust issue nih. bisa mabok deh. Trust issue deh. Hah? Trust issue. Trust issue. Iya, Ya. posisi. Crisis of identity. Gak gitu ya. Iya. Iya, tapi memang kalau gue sih gue musik di zaman gue sekolah dulu di Bandung cuma buat ini aja loh, have fun aja gitu kan. Iya. Untuk hibur batin gue gitu kan, lagi galau atau lagi itulah gitu. Iya. Iya. Tahu sih gua pan, tapi Iya. Iya kan. Nah kalau itu cocok gue pakai musik. Oh, oke. Karena Iya. biar kesamar. Begitu. Bukan. Oh, pada saat itunya. Pas saat K-nya gitu, klaksit, musiknya berhenti. Ya. Dia lain deh. Dia bilang ini. Beda. Beda zaman. Beda zaman. soundtrack bokep. Soundtrack yang tadi, Iya, lagu iya. lo. Iya. Bener. Aduh. Tapi Iya. kalau kayak yang tadi kayak gitu-gitu, gue lebih baik hening kalau kayak gitu. Di zaman itu. Iya sih. Kata Kayak apa orang-orang beda-beda frekuensinya. Iya. Ada Oh, yang iya. bisa keganggu, ada yang enggak. Iya benar. Bener. Jadi, Ini nyekat apaan sih dulu? ah, Menyan nih kayaknya. Mesti dengerin pentatonik. Jadi gamelan gitu masuk kayaknya. tapi memang Ini hitungannya iya. ganjil. Gimana ya? Apanya nih? Iya, jangan saksinya harus ikut, nggak boleh tuh. Aduh. Buat yang ngerti boleh silakan tertawa. Iya, karena ini obrolan dewasa Iya, menjelang Aduh, uzur. iya. Jangan uzur. Kali ini kita disponsor Oindo. Dan bawaan. Kawan. Iya kan, padahal ini rame loh. Kami tuh baby, itu baby. Itu. Ini sambil dicocol kali ya. Iya. Om boleh. Asik. Iya. Aduh. Nggak ada mangkok ya. Langsung aja tembak. Santai. Tembakin langsung. Ntar kalau dia sakau kayak gini. Aduh. Asik. Indo food mantap. Boleh. Boleh lo kali aja Itu ada yang baru tuh tisu tuh. Apa gua ini Jadi eco friendly. Eco-friendly. Aduh. ya, jadi Kicker nih inilah uniknya kakak Kikik ya. Jadi kita ngobrol nggak ada konsep, nggak ada Ngalir aja. ada yang ngarahin, nggak kita ngalir Barebas. sambil yang beda
era juga Mantap. menyesuaikan lah tuh. di pantai. Pantai. Udah buru ombaknya enak banget. Dia cari suaranya. Ini pusingin gue lah. Burung camar gila itu. Nyanyi deh. Ntar lagi. Burung camar. Iya. Ya. Ini kasihkan kami di kakak Kikik. Yang penting ninggalin kenangan yang pastinya ya. Lagi-lagi dan setelah sekian banyak konten bisa dilihat ya dari konten kita itu bervariasi loh. Iya, iya. Ngomongin ini, ngomongin itu, walaupun memang ya cuman memang obrolan kok, kita nggak ada action ya. Ya jangan-jangan. Seseruan. Ini sebetulnya investasi, Ron. Iya. Investasi ini akan menjadi sesuatu saat kita udah nggak ada. Pasti ya seru-serutin. Legacy. Iya sih, betul. Begitu. Jadi ya. Seru. Kalau jadi Om Andy dulu ngeband juga kan musik juga. Enggak, dia nggak suka. Cuma ya, Nggak tapi bisa. Bukan nggak suka, dia nggak bisa. Dia not into. Nah, tapi mendengarkan. tapi dia ini seniman, tulen. Iya, jadi Om Andy, Om Andy pendengar ya. Oh, Penikmat pendengar. ya. Penikmat. Penikmat musik gitu ya. Tapi bukan player ya. Bukan, player di ranjang. Bisa yang lain tuh ya. Musiknya yang pengiring. Gue nggak nyangka dari 2015 gue kenal Om Roni, ternyata Om Roni semusisi itu. Iya, memang. Gue nggak nyangka. Kita jarang ngobrol musik soalnya, Mek. Nggak sempat. Nggak sempat. Tapi lu kenapa nggak nongkrong di studio waktu itu? Udah mau nyoba, cuman kan Mabuk lu. enggak. Terus nongkrong studio, tapi kan udah ada si Aris, ada Ada Lobo, si- ya. Ada si A, ada si L ya. Ada banyak. Mereka itu asik-asik mainnya. Jadi ya udah, gue mau masuk enggak lah, janganlah. Penikmat aja lah. Untuk di masalah itu. Cuman gue dari gue SMP kelas 3 kok nggak salah. Gue udah buat lagu, tapi lagu gue itu 95% itu Instrumental. instrumen. Karena lu jijik ngeliat tulisan lu sendiri. Iya. Lagu restoran. Mungkin gue bisa minta bantu lu ntar untuk meyakinkan Oke. bahwa Iya, sebetulnya bisa. iya. Mungkin Dimas kuatannya nanti dari Tapi lo doi. bisa membuat nada kan lo? Nah itu dia, nada gue pun ya lu tanyain dia aja. Nah, lu nggak mungkin musik chord doang. Enggak, ada melodi. Ada melodi, Ada. kan itu nada tuh. Iya. Tapi dari nada bisa jadiin vokal. Iya, tapi kalau Betul. Roni belum bisa kesananya gitu dia. Agak idealis. Gak pede Iya. ya sih lo. Ya karena keidealisannya, karena dia dari dulu kecil tuh jejelannya yang tadi dia cerita di awal. Persis gitu. Jadi Oke. begitu dia Kan nggak harus lo jadi kayak gitu. Soalnya gini bro, jadi kayaknya gue ngeliat nih benang merahnya kenapa gue sampai sekarang di musikalitas gue di situ aja. Karena dulu gue bukan yang dilepas untuk mencari jalan gue, tapi gue di challenge. Contohnya begini, gue itu kan klasik ya, main klasik dari kecil. Oke. dan muka aja Gitar. klasik, Ron. Hah? Muka aja klasik. Muka gue klasik ya. Vintage apa klasik nih? Iya. Nah, ada satu momen, memang jarak gue dengan abang gue yang di atas itu 5 tahunan, ada gap agak sedikit jauh lah. Dia sih seperti ya tetap sih abang tetap, tapi ada kompetisinya gitu loh. Kadang-kadang gue Ya, ya. oh lo mainin lagu orang tua lo gitu. Ya, Datang temen dia waktu itu, mereka SMP kelas 3 apa mereka SMA kelas 1. Datang temennya bawain First of Fifth Genesis. Wah, gue gila. Tuh main kayak dia bilang gitu. jadi ke ini, Ron. Akhirnya di situ gue Challenge, tertantang. Oke, gue lari ke pop. Beatles gue cari. Kan enak tuh, gampang ya Beatles ya waktu itu. Saya ketahuan sama nyokap gue, dimarahin gue. Gak ada lagi lo main lagu itu ya. Oh, berarti yang mengiring lu ke klasik itu nyokap. Betul. Tapi gue nggak nyalahin nyokap. Ternyata Ada reasonnya? betul, klasik itu mother of Fucker. Bukan padar ya. jadi Iya. klasik itu kaya akan semuanya sebenarnya. Lo mainin
wah itu hebat klasik, makanya Iya, Beethoven, sakral. Mozart, Sakral. betul. Jadi ternyata itu bagus. Tinggal nanti kembangannya kemana. Nah, gue nanggung di situ, gue mencoba untuk ngepop, ngerock, sampai gue di grounded sama orang tua gue nggak boleh ngeband. Gara-gara gue berani ninggalin kelas untuk ikut festival. Tapi akhirnya gue buktiin sama mereka, gue berprestasi di sini, gue bilang. Akhirnya grup band gue pada saat itu masih kelas 3 SMP. Lo main apa? Sorry. Gue Gitar waktu atau itu bukan. Gue vokalis sama piano. Sama lo waktu klasik tuh lo dikasih apa menurut? Piano apa? Piano. 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 Edan sih. piano. Oke. Nah, memang piano katanya dasar dari segala alat musik. Lo main piano, lo akan bisa main semuanya. Betul. Ya, bener ya? Betul. Oke. Gue main drum, gue main bass, gitar, tapi nggak fasih. Bass gue mendalami. Gue otodidak gue otodidak di flute, choir flute. Serius? Serius. Susah lo itu. Nah itu orang bilang gini, choir flute kan, choir flute gue dicolong orang hilang, terus gue beli saxophone alto. Gue latihan. Justru gue susah mainin ini saxophone. Katanya orang, lu kebalik, orang main saxophone itu gampang. Flute yang susah. Flute yang susah. Gue flute itu sebulan gue belajar. Itu paling mahal tuh. Alat musik tiup yang menurut gua soundnya paling mahal. Bah, lo tahu dong siapa gue panutan gue? Kalau yang di luar, kalau yang di dalam gue Flute nih. Flute. Gua nggak tahu. Kalau yang dalam itu yang di band Spirit. Siapa sih namanya? Aduh, gue lupa. Mas. Iya. Lalanya lengket. kuning. Kalau yang luar Dave Valentine. Itu gue sampai berusaha untuk main suara perut. Gue gitu. Gue dulu gitu. Diaphragm ya. Wah. Diaphragma banget ya. Ya, akhirnya gue sempat manggung lah. Hilang itu barang, gue beli saxophone, gue nggak bisa saxophone. Tapi yang alat yang paling gue benci ya, karena gue nggak bisa, itu biola. Nggak tahu jari gue kegedean apa. Gue coba, waduh, tapi gue, iya belum pernah dapet. Karena selo lebih gede. Ya, trombon gue udah dapet. Gila. Trompet gue dapet, cuman gue nggak Baru. bisa beli Oh. barangnya. Padahal tahun Itu baru juga banyak asik. dijual. Iya murah nih cenggu. Iya. Tapi itu cuma satu Pakai nada. pakai remason sama kardus. Iya benar. Terus ada rasa-rasa asin gitu. Abang ya. Ngetes dulu deh. Gitu. Ya, gue sampai ke situ. Dulu malah pengen ngedalamin harmonika. Sampai gue beli harmonika yang G, yang F, yang A. Honor pasti ya. Ya. Jerman ya kan. Wah, tapi nggak. Akhirnya gue tergila-gila dengan sebenarnya drum. Gue tergila-gila sama drum. Cuman kan zaman dulu sulit ya. Iya. Lo kalau punya drum, Harus lo punya harus ruangan. punya ruangan. Kasihan tetangga. Sekarang ya enak ya, udah digital. Udah ada air drum lagi. Iya benar. Stick doang. Stick doang. Gue punya men. Udah beli. Ada gue. Keranjang kuning. Itu tahun 2016 gue beli. Gue mesen dari temen gue Stick, yang yang air drum stick dong. namanya Aerodrum. Aerodrum. Dia cuma reflektor. Pakai laptop. Cuman nggak ada bumpernya kan, nggak ada Ya. itunya, bounce-nya tidak ada. Jadi lo pakai ini, tek gitu, capek. Tapi kan kalau itu kan enak tuh rollingnya. Berarti di sini kita saling isi. Gitu. Lo mengerti instrumental, gue mengerti penulis lirik. Dia yang jualin. Cocok. Bikinlah kita. Oke kalau gitu kita doakan kami bikin grup band. Dua bangke. Dua bajigur ya. Tapi nggak ada yang tahu. Ya, Musik itu iya. kan goib Boleh. dan nggak ada batasan usia berkarya Ya itu. nggak perlu tahu Iya kita kan? yang bikin. Nah, Orang lain aja nyanyi. iya. Kita Kita bikin. tahu famous. Famous. Ya, cuan masuk. Jadi yang famous dia, kita yang duit. Iya. Gitu aja. Nah, Boleh. Boleh kan? Bol meleleh. kok boleh? Anjing, Bola boleh meleleh. Licin yang bohong. Iya. Ya, itu. Jadi kalau nggak salah ada di konten Manet juga gue nggak tahu.
gue pernah cerita gini, Dim. Apa tuh? Gue di mimpi gue itu gue membuat lagu. Gue ingat banget notasinya, gue ingat banget nadanya, ketukannya. Gue tersadarkan, gue bangun langsung gue hidupin itu piano gue mainin, sakit, gue rekam di MIDI. Jadi itu lagunya, judulnya Mimpi. Bener-bener itu lagu ada di mimpi gue. Gitu, itu ada. Tapi lu masih enak juga dengerin lirik. Kalau sekarang mungkin gue nggak tahu. Kalau kemarin gue tidak mau berusaha untuk buat lirik. Ada lirik yang berkesan dari lagu yang pernah lo dengerin? Banyak. Bahkan gara-gara lirik itu gue menangis. Ya, terakhir itu Indonesia lah misalnya. yang kemarin itu bro, yang viral itu si Davi Sumbing ya. Wah, itu dalam banget liriknya. Davi Sumbing. Baru. Ayah apa judulnya? Judulnya Ayah ya? Bukan. Apa sih? Senyum apa? Sorry gue lupa. Bagus. Nona Dia liriknya bagus, musiknya sederhana. Tapi kena gitu. Kena. Ditambah Itu mewek ya. gue. Gue jadi ingat ternyata gue ada satu lagu lagi yang gue nangis. Tapi itu waktu kecil gue denger. Oke. Lagu apa? Lagunya bokap gue. Oh, Sekali-sekali bokap gue nulis lagu buat anak-anak ya. oh ya? Dikirim, bokap dulu kan bokap di Jakarta, gue di Surabaya. Keren itu. Ya itu gue denger sih gue nangis. Gue kayaknya kakak gue nangis juga. Pernah Ada nggak? Masih Yang ada. diproduksi. Itu gue lagi nyari dari kemarin, gue nanya masih nyimpen apa enggak. Gue inget banget kasih tau warna putih dulu. Atau lo masih inget nggak? Kita itu buat lagi aja. Nadanya gue masih inget, cuman liriknya gue lupa. Tapi yang gue inget pasti ada nama kakak gue sama nama gue. Oh, bagus. Itu gue ngena banget ya. Gue belum paham musik, tapi gue ngerasain bokap gue kangen sama anak-anak kayak gitu. Nangis gue. Gitu deh. So, Iya. ya kita bikin aja. Harus lah bikin coba. Iya. Berkesenian. Daripada Ya, kita kan? bikin onar terus. Oh, nggak ada. Ya, bikin onar kan harus lihat tempat. Iya. Ya kan. Bikin onar harus lihat tempat. Nah, kalau enggak lo yang diciduk. Tempat yang paling cocok buat bikin onar tuh ya. Nah, Di mana? lantai. Di mana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kayaknya emang nggak boleh bikin Nggak onar. boleh ya. Jadi kita mending berkarya. Oh iya dong. Kapan lo terakhir nulis? Nulis apa? Lagu. Ada kira-kira 2 mingguan lalu ada gue buat. Masih berarti. Masih. Cuman ya belum rampung. Kadang-kadang gue buat gue simpan. Banyak tuh antri. Gitu. Yang jadi bener sih 25-an. Iya. Yang jadi benar. Maksudnya yang bisa dinikmati. Ada drumnya, ada bassnya, ada stringnya, ada Oke. melodinya apa gitu. Tapi yang ngantri banyak. Lo Om Endi musik sebagai pendengar. Iya. Gue yang nanya, gue balikin. Iya benar-benar harus gitu. Karena kalau gue buntu soal musik. Oke. Om Endi kan pendengar, penikmat lah. Iya. Kita ngeliat kayak Mas Roni, musik itu secara passion ngidupin dia sampai 2 minggu lalu dia masih produce lagu. Iya. Sebagai pendengar, gitu ya. Sebagai orang awam lah kita pendengar penikmat musik. Ada nggak jenuh dengerin musik? Oh gue ya. Ada masanya nggak? Enggak sih. Iya. Dengerin pernah musik mati. nggak pernah. Karena ya musik itu universal tadi kan. Jadi nggak ada apa ya. Kadang-kadang suntuk juga dengerin musik, tapi bukan harus apa ya mendalami lagu itu, cuma buat ngerelaksasi ya, ngerelaksasi ya namanya. Iya Tapi kan? enak memang ya kalau jadi pendengar pure enak. Oh iya. Nggak ada beban. Makanya gini, musisi yang baik itu mendengarkannya harus oleh orang awam, bukan idealis kalian. Iya. Gitu. Benar. Karena penilai yang baik itu pasti orang awam. Benar. Gitu. Kuping yang netral. Kuping yang ya gue Dulu sempat walah dong. Hah? Kuping yang netral. iya walah Enggak, gue karena kalau gue sekarang sempat lumayan serius di musik nih. Ada eranya gitu.
pas kuliah gue bikin band yang beneran serius, termasuk sama Sony dan temen-temen. Itu cukup serius, gue ke industri nih akhirnya. Di situ gue nemuin titik jenuh gue. Saat masuk ke industri itu. Yes. Dulu kan dapatlah kontrak label indie, label major gitu. Ada label 3 huruf ya. Iya. Oke. Di situ gue nemuin kejenuhan karena tuntutan. Tuntutan bapak produser. Musik lo harus kayak gini kayak dong, gitu ya. Gini lagi. Ya, itu. Gue sebagai anak bawang lah ya. Ya kan kita musisi muda ya. Nurut dulu dong. Gue ikutin. Cuman lama capek ya udah. Jadi badut gue. Jadi arahin terus. Sampai terakhir. Jadi mainnya nggak se-ininya lu ya. Gue awal coba liriknya gini kan gue perhatiin lirik ya. Wah dia nggak, gue dalam hati tahu dia nggak ngerti esensinya kenapa gue nulis seperti itu. Tapi ya udah gue ikutin. Produser gue ya kan cukup gue gitu kan kasih gue duit gitu kan. Gue hormatin. Mungkin dia lebih tahu secara bisnis. Ya. Ketimbang gue ini kan gue ngomongnya idealis. Iya. Sampai lambat laun nama bandnya kayak harus ganti deh. Gue mentok gue. Bagus tuh om idenya. Gimana juga kalau om yang nyanyi, om yang main gitar, gue produsernya. Dibalik ya. Gue balik om. Iya betul. Kicap om. Gitu ya. Kicap om. Iya. Lu pasti kenal. Masih kenal. Iya. Tapi gue bukan apa-apa karena gue bilang, gue waktu itu apes-apesnya pas gue dapet tuh label gede. Gila labelnya The Beatles kan. Iya. Indonesia tuh. Gue pas jadi anak bawang, kebenaran pas gue masuk ada band Indonesia yang besar pindah ke label itu juga berbarengan sama gue. Jadi gue kayak anak kecil yang nggak dikasih tau suruh pakai celana apa kagak. Udah duit udah turun, bikin terus gue sampai tekor. Gue nggak nikmatin apa nih, gue produksi demo, nih gue nggak tahu lagunya kemana ya kan. Waktu itu kan gue masih buta, gitu. Tapi gue akhirnya jenuh. Saya pengalamannya oke, maksud gue Jenuh. sampai ke situ ya. Gitu. Makanya Gua, ini ya, apa namanya? Kalau pernah nonton si buta dari Guantu itu dulu musisi dia. Karena dia buta. Dari buta dia kan. Iya kan? Iya kan? Musisi berarti. Sama seperti Dimas dia. Karena dia dulu buta. Iya kan? buta gue. Iya. Gue sebenarnya dan gue pikir kayaknya gue sedikit mundur gitu. Gue mikir emang ini tujuan gue main musik kesini ya, gue mikir gitu. Tapi memang enggak, itu memang idealisnya seniman memang kayak gitu. Itu ya. Iya. Nggak bisa disalahin juga. Kita nggak bisa, karena nggak semua musisi itu bisa terjun ke industri, karena industri itu pasti bisnis. Sementara kan musisi, oh ternyata kaget, anjir dunianya kok gue jadi diatur-atur, suruh begini, suruh begitu, dengan pertimbangan mereka bisnis. Akhirnya nggak klop gitu. Tapi mungkin bisa klop kalau saat lu ngeluarin lagu itu booming, mungkin lo akan mengklopkan diri. Iya, menyesuaikan Karena, lagi. iya. Mungkin kalau mereka juga nggak terlalu bertele-tele, gue sebenarnya nurut aja mana kan. Nah itulah namanya seniman. Oh iya. Seniman itu kan nggak bisa dikunci. Gitu. Jadi yang berat tuh, lo nggak boleh manggung sebelum lo rilis. Iya. Dan nggak boleh manggung pakai nama ini kalau belum rilis. Ya, diatur. Kalau sekarang nggak masalah. Nih gitu kan. Makanya untuk masuk ke industri musik itu hebat gitu, seorang musisi atau seniman tuh bisa Kuat banget ya, harus mental, kuat ya. mental. Asli. Karena udah terjun di situ, di saat booming juga itu makin parah. Iya. Tuntutannya Itu, lebih makin parah. Anjir, kok gimana ya untuk lagu berikutnya? Gitu. Asli, parah. Iya kan? Mantap beneran. pantat. Iya. Tetap berdarah lah parah. Gue inget salah satu orang yang suka mecahin kata itu dia nih. Pantat berdarah lah. Boleh. Tapi memang gini loh, lepas dari itu memang salut gua sama musisi ya. Iya. Karena memang Indonesia itu termasuk yang diakui dunia dalam berkesenian gitu loh. Karena musikalitasnya tinggi. All genre kita loh ada loh semua. Mau bentuknya itu dibilang ada Bahkan ada genre yang luar nggak punya. apa tuh? Keroncong kan. Nah, itu legend kan. Sampai diakuin UNESCO ya. Salah sih UNESCO ya. Ya kan? Iya ya, nggak ada ya. Tapi bener loh, gue sorry ya, ini sedikit sharing juga. Gue waktu di sana main kan,
kan anak-anak Melayu, gue cuma bertiga, gue drum, bass sama keyboard aja. Drummer gue namanya Christian. Nah itu pada saat itu gue ketemu sama Sandi Sondoro. Oke. Waktu di Jerman. Gue main bass ya. Kita main, itu kadang-kadang gue tukeran, gue main drum, terus itu main bass gitu tukeran, muter kita gitu. Tapi lagunya beda gitu. Itu sampai ada pemain band yang kita undang untuk ngisi acara di situ juga. Sampai begini, alamak gila ya dia bilang gitu. Kalian ini sebenarnya pemain apa sih gitu. Semuanya bisa dimainin gitu. Kalau mereka enggak, tapi memang mereka jago. Kalau gitar wah, ngelotok habis gitu. Cuman disuruh megang yang lain nggak bisa. Nggak mau, bukan bidang gue. Yang sampai lucunya tahu-tahu gara-gara apa gitu, mereka ngejam soundcheck lagunya Led Zeppelin. Gue ambil mic, gue nyanyi gitu ya. Dia kaget udah. Pas lagi acara main, mereka bawa lagu 2, terus manggil gue. Duh ya, dia bilang gitu. Kasih gue mic. Dia kasih itu lagunya Pump enggak. di Led Zeppelin, tapi gue lupa judulnya. Itu gue nyanyi. Gue lepas rambut gue lagi panjang. Wah, sampai kayaknya, lo angkatan berapa sih? Ya lo lihatnya muka gue gitu. Ya abang-abang gue bilang gitu. Bilang gitu. Lucu-lucu. Ya, balik lagi kan, makanya musik itu universal. Seperti obrolan kita, ya akan sudah. Nggak akan berhenti. Iya, kalau omongan musik tuh panjang. Ya kan? Asli. Musik tuh ibarat Meki kan gitu. Asik. Loh iya, nggak akan selesai loh kalau diobrolin. Mickey Makin Jackson. lama makin Mickey Jackson. Mickey Mouse, segala banyak lah Mickey. Iya kan? Iya. Lu udah ketemu Michael Jackson belum kan? Lu Gua tahu? udah dong tahun 95. Di Nonton. Jerman. Iya. Wah, Michael! Gue juga ikut begitu, men. Iya. Asli gue nggak bohong. Iya di depan gue. Dangerous ya? Abang Iya, Dangerous ya? Dangerous. Ceng, kagak. Wah, gue juga gitu. Gila. Ya, dan Gua- Iya. King of the Jungle aja. Bukan ya? Tarzan dong. Iya, makanya apa nih namanya? King of Pop. Pop. Iya. Ya. Itu gue berdua sama Soid, gue tuh si Roy. Kuat dia makan mie-nya berarti. Jadi ya Pop mie. keren ya musik itu. Ya kalau ngomongin soal jenuh tadi, gue nggak pernah jenuh dengan musik. Iya. Nggak tahu, Karena lo bebas om. karena gue bebas ya. Mungkin kalau waktu itu lo fokus ke industri lo bakal ngerasain apa yang gue Ya rasain. enak ya. Dan Tapi mungkin gua bukan- Dimas nggak kuat di situ. Gue kecewa sih. Wah. Ya, gue mungkin sama musiknya gue nggak akan enak. Akhirnya musik jadi nggak sesakral itu. Gitu lah. Jadi ini ya. Ternyata gue bermusik ribet gitu dia kan, gue nggak Tapi gue mau. ngobrol waktu itu sama ipar gue, sama abang ipar. Karena dia pernah di satu label Indonesia. Kalau nggak salah nih boleh sebut nama ya? Boleh. Buletin Internasional apa gitu ya. Dia di labelnya itu, di Buletin. Karena gue merhatiin materi band abang ipar gue nih, dari album pertama khususnya 2, 3 itu liriknya menarik, unik dan menarik, brutal. Ya memang. Nggak ada, Iya. meaningless. Gue nanya ini artinya apa? Nggak ada artinya, gue ya semasuknya aja. Dia pede-pede gitu. aja. Per kata. Gue takut ponnya buahnya jatuh nih di kepala gue gitu kan. Iya. Jadi kayaknya waktu itu di era itu industri di Indonesia belum ada pakem. Wah musik tuh harus sejualan kayak gini, kayak Ceylon Seven. Iya kan waktu itu acuannya Ceylon Seven berhasil 1 juta keping. Betul. Belum ada acuan itu, dan mereka kayak nothing tulus aja memproduksi artis-artis ya. Iya. Jadi gue merindukan industri yang kayak gitu sebenarnya. Jadi kebebasan itu dikembalikan Iya. ke musisi ya. Ada produser pasti pengen, oh kayaknya ini lebih bagus begini, tapi nggak Ya, se-ekstrim itu, hard sell gitu. kayak sekarang gitu. Iya. Sampai kadang-kadang sampai kostum aja di arah-arah. Iya kan? Iya itu kan ngejar ini bro. Ya, karena dia sisi bisnisnya tadi. Iya. Tapi itu bukannya punya Pak Harto ya? Buletin. Iya. Butin. Bule itu. Udah nggak ada. Ya Udah boleh. nggak- Pak Leto gitu. Kalau suaminya yang bikin. Iya.
Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita hilang nih kita nih. Dia aja udah hilang gimana? Nggak mungkin lah kita hilang. Iya kan? Kan dia udah hilang. Anaknya masih ada. Anaknya nggak apa-apa lah. Pembunuh Hakim Agung. Ngeri, Oh ngeri. iya ya benar. Iya, Di zaman masih itu. ada, jangan. Ntar dikat ya Om ya. Hah? Iya. Wah si anaknya siapa? Hakim Agung. Iya. Siapa sih? Mito. Oh. Oh dia. Iya. Lu nggak denger ya itu? Oh lu nggak di Indonesia ya? Ya jadi industri musik tuh memang kayak gitu lah. Iya. Iya. Ada Makanya- era-era asik, ada era. Iya, asik. kadang-kadang ya itu dia kita harus nurunin ego kita sebagai musisi sih kalau udah mau masuk industri musik. Iya sih. Gitu. Sialnya, yang paling bikin gue jenuh. Nah, waktu itu tuh gue kira, udahlah gue pengen balik bermusik karena gue seneng aja. Gue tuh nulis lagu bukan musik yang idealis karena gue bukan musikal. Dia menurut gue masih enak kira-kira pengamen bawain nih. Oh, Gue sesimpel itu. iya. Orang buat gonjreng-gonjreng masih enak karena kan gue main alat musiknya terbatas juga. Om. Iya. Jadi maksud gue, tapi gue nggak harus, karena gini, gue ngeliat salah satu bikin gue jenuh dalam berkesenian, dalam bermusik khususnya, latah. Industri kita tuh latah. Yang lagi ini Iya. semua begitu. Iya, nggak hanya di musik itu mah. Jadi ya, buat gue, aduh, ayolah. Iya. Gitu. Sayang ya, itu opini gue, ke gue aja lah. Iya. Ya pokoknya gitulah bermusik yang karena. Iya. Jadi gimana? Ada juga Jadi kesimpulannya, kesimpulannya. Ya, enggak soalnya ini makin dingin. Masuk banyak nyamuk. iya udah mulai ini juga kan. Masuk angin nanti. Iya, Orang-orang juga udah angin pada laut pulang. nggak bagus. Kalau angin laut itu kan kalau siang dari laut naik ke darat. Tapi kalau dia malam kita ketiup, kita bisa ke sana ya, sorry. Apa sana? Angin memiri. Angin mamiri. Angin memiri. Di itu tadi. Oke. Jadi seni adalah kehidupan. Kehidupan adalah Seni. seni. Gitu ya? Begitu juga Iya. air seni. Adalah- Kenapa disebut air seni? Ya karena air kehidupan di situ. Iya. Gitu. Cakep. Oke, sampai ketemu lagi di Kakak Kiki dengan konten berikutnya. Dadah. Waalaikumsalam.